Ustadz atas pemaparan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Baiklah, kita lanjut ke sesi berikutnya. Sesi tanya jawab. Apabila ada peserta yang mau bertanya langsung dengan Ustadz bisa raise hand atau langsung bertanya, mengklik unmute yang ada di layar, atau melalui chat nanti bisa kami bacakan. Ya, apa ada yang mau bertanya langsung? Ya, kita langsung ke chat aja ya Ustadz. Pertanyaan dari chat. Ada yang bertanya Ustadz, tentang orang tua mencium anaknya, adakah ketentuannya Ustadz? Suaranya. Iya. Halo, Assalamualaikum. Suaranya belum ini, Ustaz. Halo. Halo. Kalau Ustadz suaranya belum masuk ke kita. Gimana? Sudah terdengar? Oh, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi daerah apa boleh orang tua mencium anaknya tentu di daerah-daerah yang pantas untuk dicium, ya. Ya, sesuai dengan urutnya, ya. Ya, sesuai dengan apa yang berlaku ya dalam kehidupan umat itu, ya. Orang tua mencium tangan anaknya ya pantas, ya. Orang tua mencium pipinya, mencium keningnya, ya, mencium rambutnya ya pantas, ya. Maka pada daerah-daerah yang tidak pantas itu ya, harus dijauhkan, harus kembali kepada mar'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasan, ya. Apa yang dirasa oleh umumnya kaum muslimin itu baik, ya, maka ya itulah yang harus dilaksanakan dengan baik, ya. Maka dalam hal ini tidak bisa mengandalkan mana dalilnya kalau mencium bagian yang sebelah sini nggak boleh. Memang nggak harus semua dijelaskan seperti itu. Tapi kalau memang ya secara naluri itu tidak pantas untuk dilakukan misalnya, ya maka tidak boleh dilakukan. Allah. Ya. Ada yang mau bertanya langsung dengan Ustadz? Kalau masih belum, saya baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, izin bertanya Ustadz, dari Ibu Siti Yuniarti, bagaimana jika kondisi rumah sangat sempit dan terbuka, tidak ada kamar seperti rumah kontrakan? Apakah anak tetap meminta izin jika ingin ke kamar orang tuanya? Ya betul, memang ayat ini menunjukkan memang umat Islam harus memiliki rumah yang ya ideal lah, kalau nggak mau disebut rumah yang besar, ya. Ya. Rumah yang ideal, rumah yang memungkinkan kapan seseorang harus berada dalam keadaan tertutup, kapan seorang harus dalam keadaan terbuka, ya. Ya, tapi jika kondisinya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena memang kondisi ekonomi yang
yang beda ya satu orang dengan yang lain. Sebagaimana Allah katakan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Ya, setiap manusia beda-beda kemampuan rizkinya yang memang berdampak kepada kondisi rumahnya. Ya. Ya, betul disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sa'adatul mar'i fi thalath ya. Kebahagiaan manusia itu ada di 3 kondisi ya. Ya, salah satunya adalah luasnya rumah ya. Yang kedua ya, idealnya kendaraannya ya. Ya, kalau dulu misalnya punya onta yang kuat, yang sehat, punya kuda yang sehat ya. Dan yang ketiga adalah ya, pasangan yang baik ya. Pasangan yang bisa membahagiakan ya. Tentu tidak semua orang bisa meraih 3 hal ini ya. Ya. Tentu jika tidak memungkinkan seseorang untuk memiliki rumah yang ya, yang ideal, yang sesuai dengan harapan ayat ini, ya, tentu berlaku baginya rukhsah. Ya. Rukhsah, ya, di mana dia tidak bisa melaksanakan ayat ini, ya, karena kondisi rumahnya yang nggak kondusif. Ya. Tapi harus kembali kepada substansi ayat ini, ya. Substansinya adalah bagaimana agar orang beriman itu jangan sampai terlihat dalam kondisi yang tidak pantas dilihat. Ya. Jadi karena memang Anda ya rumahnya nggak mungkin diperlakukan seperti ini, ya. Rumahnya petak misalnya, ya. Ya. Jika tidak mungkin, ya yang penting harus berusaha semaksimal mungkin, ya. Seseorang untuk tidak dalam kondisi ya, tidak pantas dilihat, ya berarti karena rumahnya petakan ya, ya, ya hampir dalam setiap waktu ya, ya sambil berdoa sambil berusaha agar Allah berikan rumah yang ideal yang bisa diterapkan aturan-aturan yang dijelaskan oleh Al-Quran ini ya. Itu juga berdoa Allah berikan satu satu kepemimpinan yang baik ya. Ya. Di negeri-negeri lain yang saya tahu biasanya setiap warga ya, itu kalau bangun rumah ya mau kondisinya bagaimanapun ya mau miskin mau kaya pokoknya biasanya pemerintahnya subsidi 10% dari anggaran yang direncanakan. Saya bangun ini kira-kira habis 1 M, dikasih 10% ya. Ya tentu masih jauh ya. Ya kita harus bisa mengalami seperti ini di negeri lain itu ya, sudah lama berjalan seperti itu. Ya. Ya. Baik, Allah alam. Baik, jazakumullah Ustadz. Baik, kita akan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Paramita. Afwan izin bertanya Ustadz. Tadi Ustadz sekilas menjelaskan tentang Quran Surat At-Taubah. Afwan, itu ayat berapa? Dan apakah makna dari ayat tersebut berarti Muslim yang tidak sholat dan zakat termasuk golongan kafir? Baik, ya, pertama itu adanya di ayat yang kelima. Ya. Ya ini terkait tadinya ketika kaum muslimin saat itu ada perjanjian dengan orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir di mana mereka harus tunduk kepada kaum muslimin, tidak boleh lagi memusuhi kaum muslimin. Ya, sehingga ukurannya bahwa ini orang kafir sudah harus dijaga kehormatannya, darahnya ya, ukurannya memang bertobat melaksanakan sholat dan membayar zakat ya. Maka tidak boleh lagi diperangi ya.
Kemudian ayat 11 ya. Ayat 11 itu juga siapapun orang beriman ya, yang sudah sholat dan zakat fa ikhwanukum. Mereka itu adalah saudara-saudara kalian ya. Adapun bagaimana dengan umat Islam ya, yang belum sholat dan seterusnya ya, apakah berlaku apa yang disebut di ayat ini? Ya tentu tidak ya. Jadi mereka tidak bisa disebut sebagai orang kafir ya. Karena umumnya seorang muslim yang tidak sholat lebih karena ya mungkin tidak paham, mungkin malas, mungkin karena tidak punya keimanan yang baik, tidak punya ilmu yang baik, tidak punya rasa loyalitas kepada Islam. Ya. Ya, jadi ya, istilahnya tidak sampai kafir ya, tapi sampai kepada fasik saja ya, orang yang senantiasa berdosa besar ya. Sebagaimana Allah katakan iblis ya, iblis dan Adam itu sama-sama pernah mengalami satu pelanggaran, tapi Allah lebih murka kepada iblis. Kenapa? Karena pelanggaran iblis itu adalah ya, pelanggaran terhadap perintah. Ya. Allah katakan ya, sujudlah, kecuali iblis nggak mau sujud. Sholat itu perintah, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dari sini ya bahwa meninggalkan perintah ya, bagi sebagian ulama, Allah alam ya, bagi sebagian ulama meninggalkan perintah itu bobot pelanggarannya lebih besar ya. Sedangkan Adam itu pelanggarannya adalah melanggar larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Ya. Dan jangan kau dekati. Ya. Jangan kau dekati, itu larangan. Ya. Ya. Ya, walaupun pendapat ini ya tentu masih harus terikat dengan yang lain ya, kecuali dalam larangan-larangan yang sudah dianggap besar ya. Seperti larangan jangan syirik, jangan membunuh, jangan berzina, itu kan larangan yang sudah aslinya besar. Ya. Ya. Maka apabila dia meninggalkannya, ya, dengan terang-terang menyatakan, ya, menyatakan apakah kalau sekarang mungkin di FB-nya atau mungkin di Twitter-nya menyatakan bahwa bagi saya sholat itu tidak wajib misalnya ya. Atau saya menolak bahwa sholat itu wajib ya, maka itulah yang disebut dengan ya, jahar bil kufri ya. Orang yang mengungkapkan dengan terang-terangan kekufurannya ya. Maka baru seperti itu bisa dihukumi sebagai orang yang sudah keluar dari Islam. Ya. Tapi kalau masih ya, cuma masalah malas atau belum kedengaran apa-apa, ya, ya, kita nggak tahu, maka tetap dihusnudzoni bahwa dia itu tidak sholat bukan karena menentang hukum yang sudah ada. Ya. Jadi dihukumi bahwa dia hanyalah orang yang mungkin malas, mungkin belum tahu, mungkin terbawa oleh lingkungan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Jazakumullah Ustaz. Baik, kita akan membaca ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Wati. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau memberi zakat kepada saudaranya yang kurang mampu? Apakah boleh, Ustadz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saudara, ya, kakak, adik,
apalagi agak jauh keponakan, agak jauh lagi sepupu, ya, itu statusnya bukan orang yang menjadi tanggung jawab kita, ya. Ya, jadi beda statusnya kalau itu orang tua, ya, ayah dan ibu, ya, itu kalau memang kondisi rizkinya harus dibantu atau sangat terbatas, apalagi tidak punya pemasukan, maka itu menjadi tanggung jawab anak-anaknya, ya. Tapi adik kakak yang tidak mampu, ya, ataupun sepupu, keponakan dan lain sebagainya yang tidak mampu, karena mereka bukan orang-orang yang ditanggung jawab orang beriman yang wajib zakat, maka otomatis boleh, ya. Ya, otomatis boleh mereka diberi zakat, ya. Ini tentu pertanyaannya terkait dengan tadi, ya, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun, ya. Bahkan jika kita baca surat Al-Baqarah, ya, baca surat Al-Baqarah, ya, pada ayat Al-Baqarah yang berbunyi, ya, wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Itu menunjukkan bahwa mereka termasuk yang harus diprioritaskan, ya. Jangan sampai fuqara masakin di lingkungan semua tercukupi, tapi saudara-saudara dekatnya tidak terbagi. Yaitu di surat Al-Baqarah 2:19, ya. Al-Baqarah, ya, 2:19, ya, bahwa kerabat yang menjadi asnafuz zakah, orang-orang yang mustahik istilahnya, ya, itu menjadi lebih harus diperhatikan, ya. Sebagaimana juga tetangga, ya, tetangga yang memang mustahik, ya, dan kita tahu mereka adalah fakir miskin, maka itu juga harus mendapat prioritas dalam pembagiannya. Sebagaimana di An-Nisa 36, ya, pertetanggaan, perkerabatan, ya, kalau dia mustahik maka harus mendapat perhatian yang lebih, ya, jangan sampai nggak kebagian, ya, jangan sampai fakir miskin dari mana-mana dapat tapi tangganya nggak dapat, ya, kerabatnya nggak dapat. Allah. Jazakumullah Ustaz. Baik, kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Aminah. Izin bertanya Ustadz, kiat-kiat agar anak-anak tidak terpengaruh dengan Ghazwul Fikri seperti drama Korea, Ustadz. Iya, memang luar biasa, ya, Ghazwul Fikri ini, ya. Sekilas memang, ya, drama Korea itu mungkin, ya, mungkin sekilas itu kan hiburan dan lain sebagainya, ya. Tapi memang terasa Ghazwul Fikri, ya, cukuplah ketika terlihat dari waktu, ya, berapa waktu yang harus, ya, tersedot untuk menonton itu, ya. Sebutlah katakan sejam, ya. Ya, kalau ada 100 episode habis waktu untuk itu, ya. Bahkan andai kata sekali nonton juga 30 menit, dalam hitungan yang berulang-ulang, ya, berapa waktu yang harus, ya, tersedot, ya. Belum lagi yang tidak mustahil, yang namanya film tanpa terasa menanamkan sebuah akhlak yang tidak baik, ya. Betapa dari film-film lah, ya, ketika kita berbicara bahwa, ya, Islam melarang pacaran, Islam melarang sebuah interaksi laki-laki dan perempuan yang tanpa tujuan, ya. Jadi ini penjelasan Islam, ya.
Di satu sisi masyarakat udah terbiasa dengan sinetronnya, dengan film-filmnya, maka terjadi kekagetan yang luar biasa. Ya, sehingga terjadilah ungkapan, kok gitu aja nggak boleh? Ya, bukankah yang dia lihat di film-film itu suatu hal yang biasa-biasa aja. Ya wajar saja karena film tidak perlu pakai nilai-nilai Islam. Ya, itu memang cara musuh-musuh Islam menyuntikkan ya, nilai-nilai huzul fikri yang merusak ya, pemikiran Islam. Ya. Memang luar biasa perjuangannya. Ya. Tentu satu hal yang harus menjadi keharusan utama ya, setiap orang tua, bahkan setiap orang beriman ya, mau muda, mau tua, mau sudah berumah tangga, belum berumah tangga, sudah lama baru berumah tangga ya, tidak henti-hentinya untuk memperbanyak, bukan sekedar sudah baca, tapi memperbanyak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini tidak boleh sekedar sebagai doa kalau ingat, tapi sudah doa seperti zikir. Ya, kapan ada doa, di situ ada Rabbana hab lana min azwajina. Karena memang di bab ini bab yang sangat sensitif. Ya, tentu untuk sebuah ibrah, bukan untuk sebuah pemahaman yang beda ya. Artinya jika sekelas Nabi Nuh saja ya, yang sudah Nabi ulul azmi ya, Allah uji ya, Allah uji dengan kondisi anak yang gagal beriman sampai meninggal dalam keadaan kafir. Wala takum ma'al kafirin. Ya, maka bagaimana dengan kita ya, terhadap anak-anak kita? Ya sudah, maka jangan dijadikan peristiwa Nabi Nuh ini ya semoga Allah melindungi kita sebagai bukti kegagalan. Ya. Beliau nggak gagal, ya. Tapi beliau sudah berjuang dan tidak ada satu ayat pun yang istilahnya menyalahkan beliau di dalam mendidik anaknya. Ya. Namun ini harus menjadi sebuah ibrah betapa orang tua tidak boleh pernah berhenti minta tolong kepada Allah sampai akhir hayatnya. Buat apapun anaknya, mungkin sudah dewasa, anaknya mungkin sudah ya sepertinya udah nggak bakal berubah-ubah lagi dah misalnya. Tapi Allah meminta doa ini harus menjadi doa yang include dalam kehidupan orang-orang beriman. Ayatnya walladzina yaqulun, yaqulun ini menunjukkan harus menjadi doa seperti orang berzikir ya. Diucapkan lagi karena begitu sensitifnya di ayat ini. Sebaliknya jika Allah sudah menolong ya seperti Nabi Yakub ya dari kecil berpisah dengan anaknya, nah kapan mendidiknya ya, kapan menyekolahkannya, tahu-tahu jadi nabi, jadi orang alim, jadi orang kaya, jadi raja dan lain sebagainya. Ya begitulah misteri dalam dunia mendidik anak ya. Yang penting jangan pernah pesimis ya. Banyak berdoa ya. Kedua, banyak beramal soleh ya. Jangan khawatir mana nanti anak saya kena huzul fikri dan lain sebagainya. Tapi Allah lihat kamu nyantai-nyantai aja ya. Maka Allah katakan di surat An-Nisa وَلْيَخْشَى الَّذِينَ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ayat 9 ya. Siapa yang mengkhawatirkan nanti gimana nasib anak saya ini macam-macam ya. Maka tunjukkan kekhawatiranmu itu dengan mensolehkan dirimu ya.
mensalahkan dirimu. Inti salah itu kan hanya dua, ya. Laksanakan semua yang wajib, laksanakan semua yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, ditambah ya berakhlak baik dalam hal akhlak lidah, wal yaqulu qaulan sadida, ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita katakan itu ya cara kita ya berkomunikasi dengan anak itu juga tanpa terasa itu mempengaruhi jiwa anak, ya. Sehingga Allah katakan wal yaqulu qaulan sadida. Biasakanlah bicara dengan baik, terutama dalam kejujuran dan menjaga ya, kebohongan. Ya. Insya Allah kalau anak sering melihat orang tuanya dalam keadaan baik, ya, itu akan berperan besar dalam pendidikannya. Orang tuanya bilang baca Quran, baca Quran, baca Quran. Anak melihat, oh ya baca Quran juga orang tua saya. Insya Allah ya. Salat, ya, ya. Ayo hafalin Quran. Ya, orang tuanya juga hafal juga. Udah jangan dipikirin ya. Nanti lancar, nanti 30 juz. Pokoknya anak-anak melihat kita ngulang-ngulang hafalan itu insya Allah ya punya peran. Ya. Jadi ibu-ibu fokus kepada kegiatannya saja, jangan mikirin nih hasilnya. Oh, ini nanti apalagi sampai nanti saya bisa jadi juara internasional enggak nih dengan tahfidz ini, enggak usah mikirin itulah ya. Pokoknya usahakan bagaimana anak melihat kita bahwa kita juga berusaha menghafal nih ya. Walaupun sebulan cuma satu ayat istilahnya ya. Atau mungkin sebulan satu halaman itu sudah menjadi satu arahan yang hidup ya. Ya kalau mau disebut taujih ya, sebut ceramah itu ceramah yang nyata dalam kehidupan anak ya. Anak melihat orang tua saya ini. Siapa sih yang suka menghafal ya? Ya. Tapi kalau arahannya ya taujihnya memang mengena, maka manusia itu nggak peduli. Mau susah, mau berat, kerjain aja. Ya. Saya kira itu utamanya ya. Jadi kalau utamanya tadi ya doa, amal soleh ya itu sudah dilaksanakan. Yang lain-lain tuh insya Allah deh ya. Yang lain-lain tuh ya jika memungkinkan ya. Maka insya Allah jika dua ini apakah anak menjadi lebih sering melihat suasana-suasana keislaman ya. Ya, walaupun di rumahnya ada TV tapi insya Allah jarang nyala misalnya ya. Sehingga TV hanya untuk berita-berita saja, untuk hal-hal yang bermanfaat saja ya. Ya, walaupun medsos juga banyak tapi anak tetap tidak terwarnai oleh medsos yang sering dia dapatkan. Kenapa? Karena kondisi rumah sudah sangat kondusif ya. Termasuk amal soleh dalam arti akhlak antara orang tua, antara ayah dan ibu itu sangat ya memberi nilai tarbiyah pembinaan yang baik ya. Bagaimana seorang ayah misalnya selalu terlihat bagi anaknya sayangnya kepada istrinya, hormatnya kepada istrinya, upaya membahagiakan istrinya, itu satu pendidikan yang luar biasa bagi anak. Betapapun seorang ayah mungkin nggak perlu ngomong gitu ya, nggak perlu ngomong, tapi melihat ayahnya sosok yang sangat baik terhadap istrinya, itu insya Allah menjadi pendidikan tersendiri bagi anak ya. Sebagaimana sebaliknya ya, pasti seorang anak merasa terpukul perasaannya ketika melihat ya hubungan ayah dan ibunya tidak baik, apalagi la samahullah ya sampai terjadi perceraian dan lain sebagainya, itu sungguhnya juga akan berperan dalam kestabilan jiwa anak ya. Ya sebenarnya intinya dua itu saja ya. Tapi sebaliknya sehebat apapun kita istilahnya supaya anak
tidak terpengaruh film-film Korea, udah nggak perlu punya TV ya, nggak perlu punya HP, anaknya dikurung nggak boleh ini. Tapi ya orang tuanya nggak punya hubungan yang spesial dengan Allah ya, jarang, apalagi enggak ya, jarang terdengar minta tolongnya, minta tolong yang paling utama dan itu recommended langsung dari Allah, Rabbana hablana ya. Ya tentu ibu-ibu bisa menambahkan sendiri ya, menambahkan sendiri. Ya, setelah Rabbana hablana mau ditambahkan, ya Allah bukalah pintu hati anak saya supaya rajin sholat, supaya senang Al-Quran, supaya senang agama, apa saja ya. Mudahkan masa depannya, bukalah pintu rezekinya, bebas ya. Jadi baru ingat satu lagi ya, ada 2 doa sebenarnya yang harus selalu dizikirkan ya, diwiridkan ya. Rabbana hablana sama Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a ya. Rabbana wa taqabbal du'a ya, di ayat ini ya. Masih ingat ibu-ibu di surat apa itu? Di surat Ibrahim ayat ke-40 ya. Di surat Ibrahim ayat ke-40 ya. Jadi ujung ayatnya berbunyi begini, wa taqabbal du'a titik ya. Ya. Aslinya ibu-ibu wa taqabbal du'a itu bunyinya wa taqabbal du'ai ya. Ya. Makanya mungkin secara terjemahan mungkin ditulis, saya nggak ngecek ya. Jadi aslinya wa taqabbal du'a itu kalau terjemahan lengkapnya, dan kabulkanlah doaku ini ya, doaku ya. Kunya siapa maksudnya? Nabi Ibrahim ya. Tapi dalam penulisannya Allah nggak perlu menulis kunya itu. Jadi kalau diterjemahkan letterlek bunyinya wa taqabbal du'a titik ya, dan kabulkanlah doa ini ya. Maka para ulama mengatakan iyanya dibuang agar doa ini menjadi milik semua orang beriman. Ya, walaupun aslinya ini pertama kali disampaikan oleh Nabi Ibrahim ya. Ya, tapi dengan dibuangnya ya yang berarti itu Nabi Ibrahim ya, maka doa ini menjadi milik semua orang beriman ya. Ya, dalam banyak pengalaman ya, semoga ibu-ibu tidak harus ya mengalami kondisi ini ya, ya, tapi harus bisa dipahami ya, apalagi istilahnya ya, misalnya seorang ibu mengeluh anaknya susah, suruh sholat susah, suruh ini susah ya, maka dia mewiridkan ayat ini aja ya. Ya, selesai sholat apakah 100 kali, apakah 10 kali selesai sholat ya. Dan akhirnya Allah kabulkan ya. Istilahnya yang mengalami kondisi anak susah saja ya, susah diatur saja, Allah tolong dengan ayat ini ya. Apalagi yang anaknya baik-baik ya, tentu dengan ayat ini akan semakin baik ya. Jadi memang dalam banyak ayat ya, baik kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Yakub dengan Yusuf, kisah Nabi siapa lagi ya, Zakaria dengan Yahya dan sebagainya, kisah Maryam ya dengan Nabi Isa anaknya, di situ kelihatan sekali ya. Nomor satunya doa ya. Nomor 2-nya baru amal soleh ya. Ya, setelah itu ya boleh jadi orang tua itu mungkin istilahnya kalau di kampung misalnya buru-buru sekolah SD baca tulis juga nggak bisa ya, apalagi ijazah ini ijazah itu nggak punya ya, tapi mereka kuat di dalam doa dan amal solehnya ya, maka dari situ kita lihat anak-anaknya berhasil ya, melebihi dari orang tua yang Masya Allah S3 dan lain sebagainya ya. Tapi kalau pendekatan sama anaknya tidak menggunakan ya kekhasan Al-Quran ya, ya.
Jadi tentu juga bukan untuk mengatakan, oh ternyata mendidik anak mah nggak perlu tinggi-tinggi ilmunya. Ya, itu di kampung-kampung banyak ya anak-anaknya jadi berhasil cukup dengan doa dan amal soleh. Nggak juga ya, pemahamannya nggak begitu ya. Ya, dengan doa, amal soleh, ya, sementara pendidikan kurang ya, atau mungkin nyaris nggak pernah mengalami pendidikan formal, bisa berhasil, apalagi ya jika orang tuanya Masya Allah belajar ini, belajar itu, ditambah tadi doa dan amal soleh, tentu hasilnya akan lebih maksimal ya. Jadi bukan untuk diremehkan pentingnya seorang ibu ya belajar terus ya, apalagi para ulama mengatakan al ummu madrasatun idza a'dattaha ya, seorang ibu itu bagaikan sebuah lembaga pendidikan jika dipersiapkan dengan baik ya, tentu akan beda ya lembaga pendidikan yang diasuh oleh seorang ibu yang mungkin tidak punya pengetahuan dengan seorang ibu yang Masya Allah pengetahuannya banyak, tentu akan lebih baik insya Allah. Baik ibu-ibu, cukup sampai di sini insya Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullah Ustaz. Ustaz masih bisa satu pertanyaan atau gimana Ustaz? Ya boleh. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Eti. Ustadz, apakah kita dituntut pertanggungjawaban di akhirat kelak jika pembantu kita tidak melaksanakan sholat, sementara seringkali sudah diingatkan? Kalau sudah diingatkan, udah selesai ya tugasnya, ya, insya Allah nggak ada lagi tuntutan. Ya. Yang dituntut itu ya ketika membiarkan, ya. Apalagi melarang, naudzubillah, ada kan yang melarang ya. Karena mereka berada di lingkungan rumah kita sehingga kita bertanggung jawab atas ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka secara umum Allah tidak melihat hasil ya. Allah tidak menuntut tanggung jawab di balik keberhasilan atau kegagalan seorang manusia selama manusia itu sudah terlihat usahanya ya. Ya, bagaimanapun tidak mungkin Allah akan menuntut Nabi Nuh, gimana kok punya istri sampai kafirah ya, anak kafir. Nggak mungkin Nabi Nuh harus mempertanggungjawabkan sesuatu yang bukan domainnya. Ya, hidayah itu kan domainnya Allah. Ya. Qul inna hudallahi huwal huda ya. Adapun menyampaikan, menegur, mengajarkan, nah itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Hasilnya itu di luar kemampuan manusia. Allahu a'lam. Jazakumullah Ustaz atas penjelasannya. Baiklah, jazakumullah Ustaz atas semua jawaban dari yang dipertanyakan oleh peserta. Insya Allah dapat menambah pemahaman lebih baik lagi. Untuk teman-teman yang belum terjawab, mudah-mudahan bisa terwakilkan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri acara tafsir An-Nur hari ini, kita akan mendengarkan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.